Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar guys? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, di video kali ini gue akan bahas dari pertandingan Tata Steel 2025 yang udah masuk babak 5. Buat teman-teman yang baru nonton, ini adalah turnamen Grandmaster Super yang rata-rata pesertanya elo rating 2700. Ini formatnya catur klasik. Dan total ada 13 babak. Jadi ada 14 pemain undangan, semua saling ketemu satu kali. Nah, ini dimainkan di Weekend Z Belanda, teman-teman, dengan format 100 menit untuk 40 langkah pertama. Dan ada bonus waktu setelah langkah ke-40 yaitu 50 menit. Dan kita akan bahas salah satu pimpinan klasemen, Nodirbek Abdusattorov melawan Jordan Van Foreest. Akurasi di game ini, putih 90,9%, hitam 96,4%. Gilanya lagi, mind blowingnya lagi, Grandmaster Nodirbek Abdusattorov menemukan akurasi lebih dari 10 langkah. Gimana itu bisa terjadi? Nonton terus sampai habis, yang pasti ada pelajaran dari video ini. E4, C6, D4, D5, kemudian E5. Ini merupakan karokan variasi advance ya. Jadi hitam melakukan pertahanan karokan ya. Jadi yang bisa membuat pembukaan karokan adalah jawaban yang sama. Itu dari putih E4, C6, D4, kemudian variasi advance yaitu mendorong pion. Kemudian gajah ke petak F5, C4 dimainkan, hitam E6, putih kuda C3, gajah B4 keluar hitam. Kemudian kuda ke petak E2, memberikan pion di petak C4. Kalau misalkan dimakan, apa jawaban putih? Kuda G3. Ya, dengan tujuan ngambil lagi pion di petak C4. Kalau misalkan B5, rugi dong. Ada kalkulasi tuh, kuda makan gajah, dimakan lagi, dan kemudian nanti A3. Putih akan nyaman dengan sepasang gajah, teman-teman. Let's say di sini dia mundur atau gajah ke petak A5, maka ada jalan G4. Gajahnya kuat banget di petak G2. Itulah kenapa pion C4 nggak diambil. Hitam lebih pilih langkah kuda ke petak E7, kemudian putih A3, gajah ke petak A5, B4 dimainkan, gajah mundur ke petak C7, kemudian kuda G3. Ancam gajah, gajah mundur ya. Kuda juga bahaya mau ke petak K5. Tapi gajah G6 sebenarnya bukan langkah yang tepat. Pada posisi ini seharusnya hitam lanjutkan aja dengan jalan rokade. Gajah G6, kemudian H4, H6 ya, karena gajah mau dikena trap ya dengan H5. Dan lagi-lagi H6 bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini makan dulu pion C4 ya. Jadi makan dulu baru di sini jalan H6. Supaya kudanya kuat penjagaan pada petak D5. Sepertinya seperti itu teman-teman. H6 kemudian H5 gajah mundur, menteri ke petak G4, ancam pion G7. Hitam mainkan langkah benteng G8. Rokade jelas ada ini ya, gajah gebuk pion petak H6. Jadi benteng ke petak G8. Kemudian gajah keluar ke petak E2, gebuk C4, digebuk lagi dengan gajah. Kuda keluar ke petak D7. Rokade dilakukan, kuda ke petak F5. Kuda ke petak F5, putih mengeluarkan perwira, gajah ke petak E3, menteri ke petak E7, dan putih langsung menyerang dengan langkah B5. Langkah serangan malah dianggap salah ya oleh engine, padahal ini bagus banget ya B5. Ya, yang lebih bagus menurut engine adalah menteri ke petak F3. Ya, dengan baru tujuannya B5 supaya dapetin pion B7. B5, apa jawaban hitam yang harus dilakukan di sini? Ya, B5 ada jawaban dari hitam yaitu C5. Tujuannya adalah menghancurkan rantai pion D4 dan E5. Jadi kalau dimakan, maka hitam di sini bisa kuda makan E3, dimakan lagi dan dapatkan pion E5. Dan berikutnya lagi bisa dapetin pion C5. Let's say di sini menteri ke petak D4, maka ada jawaban benteng D8. Menteri pindah dan baru kita mainin menteri makan C5 atau kuda makan C4, ada gajah ke petak D3. Nah, itulah salahnya dari langkah B5. Jadi ada jawaban C5. Kemudian putih menjawab dengan pertukaran kuda dan melanjutkan idenya, yaitu dengan jalan menteri F3, ancam pion B7. Hitam melanjutkan dengan rokade, dan di langkah berikutnya ada langkah Sacrifice the Knight yang dimainkan oleh Jordan Van Foreest. Boom. Ya, kuda D5, langkah yang salah, tapi kalau secara permainan bikin redek juga nih. Ya, kuda D5 mau nggak mau harus dimakan ya. Bahaya banget kalau nggak makan. Kalau mundur, wah
untung banget buat putih dengan pertukaran kuda dan gajah, kemudian mengambil pion C5. Let's say ngambil pion E5, di sini ada menteri F4. Jadi nggak enak buat hitam. Let's say F6 dimainin, ada langkah gajah mundur E2. Wah, jebol sininya. Nah, jadi harus dimakan, dan kemudian gajah makan pion D5. Apa sih tujuan dari putih, teman-teman? Coba, ada yang tahu tujuan dari putih? Sambil mikirin dulu ya. Dan apa jawaban hitam terbaik di sini? Ya, jangan lupa sambil di like dulu ya. Udah pada nge-like? Udah pada subscribe? Udah pada nyalakan lonceng notifikasi? Sudah? Terima kasih. Jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess ya. Supaya apa? Supaya kalian yang pengen dapetin konten eksklusif, pengen lebih jago, ada konten eksklusif yang hanya bisa diakses oleh yang sudah bergabung jadi langganan di YouTube RL Chess. Terima kasih, dan jangan lupa juga follow sosial media RL Chess yang lain. Yap, jawaban terbaiknya adalah langkah brilian Raja B8. Wow, pindah raja aja brilian. Apa yang terjadi kalau misalkan let's say hitam di sini gajah D3? Maka ada 4 langkah skakmat yang tercipta, yaitu dengan jalan gajah makan pion B7, raja ke petak B8, dan gajah ke petak A8 dengan tujuan menteri B7. How to defend this position? Gimana caranya bertahan dengan posisi ini? Ya korban ini doang ya, dimakan lagi, tapi tidak akan tercegah menteri ke petak B7. Itu adalah ancaman gila, ancaman yang sangat luar biasa bahaya dari Jorden van Foreest. Memang Jorden adalah andalan tuan rumah dan pernah menjadi juara Tata Steel juga. Raja B8 benar, berarti putih bisa makan gajah dong. Betul, dikembalikan perwira yang dikorbankan oleh Jorden. Tapi berikutnya ya, ada langkah amazing dari Nordirbeck, yaitu Sacrifice the Knight. Boom. Kemudian di sini ada ancaman dari benteng mengancam gajah dan mengancam pion. Jadi kalau gajah kabur, pion makan D4, hitam sudah unggul. Nah, maka di sini putih memilih pion makan kuda, dan kemudian hitam benteng makan gajah. F4 dijaga. Dan kemudian hitam mainkan langkah benteng G ke petak D8, teknik baterai, menguasai jalur yang terbuka. Kemudian putih menteri ke petak E4, langkah yang kurang tepat. Harusnya di sini putih mainkan langkah gajah F2 ya. Menteri ke petak F4. Gajah F2 buat ngapain? Persiapan ya teman-teman. Ya, jadi bisa menteri G4, nanti gajah ke petak H4. Menteri E4. Kemudian hitam F6, jadi langsung kena pin ya. Tekanan pada pion di petak E5. Apabila E6, maka F5, pion akan jatuh. Maka di sini putih mainkan langkah A4, hitam gebuk. Putih A5, memang Jorden van Foreest pemain yang tajam ya. Menteri E8, putih dorong lagi B6, gebuk, gebuk lagi pakai gajah, dan dia mainkan langkah gebuk E5. Hitam ancam balik, gajah C7, dijaga lagi gajah F4, langkah ke-31. 43 menit, dan disinilah keajaiban atau insane calculation dilakukan oleh Nordirbeck Abdusattorov. Teman-teman, setelah langkah ini 10 langkah ke depan, lebih dari 10 langkah, saya hitung 12 langkah, Nordirbeck Abdusattorov menemukan kalkulasi yang tepat untuk hitam menang dengan jawaban-jawaban terbaik yang dilakukan oleh putih. Saya challenge kalian untuk menebak langkah yang dilakukan oleh Nordirbeck Abdusattorov, guys. Yap, Nordirbeck mainkan langkah benteng D4 mengancam menteri. Menteri mundur ke petak E2. Kemudian Sacrifice the Rook dilakukan, langkah brilian kedua dimakan oleh putih benteng. Kemudian menteri makan E5, terjadi ancaman 2 benteng dan penukaran pada menteri. Di sini putih memilih menteri ke petak A2, jawaban yang paling bagus dengan ancaman checkmate. Kemudian hitam di sini menteri ke petak E3, boom. Benteng menutup, benteng ke petak F2. Apabila raja geser, benteng tinggal dimakan pakai gajah. Raja selamat ya. Raja selamat ke petak C7. Kemudian gajah ke petak G3, memberikan peeling up pada pin yang sudah dilakukan oleh menteri. Kemudian putih menteri ke petak A8 skak, raja C7. Kemudian skak lagi menteri A5, ditutup menteri ke petak A7, raja C6. Skak lagi dilakukan, B5. Skak lagi menteri A6, raja ke petak D5. Skak lagi menteri B7, raja C4. Skak lagi menteri ke petak F4, ditutup benteng D5. Gila. 12 langkah akurat sampai langkah benteng ke petak D5. Jadi kalian lihat, hitung tanda serunya berapa kali yang nongol tadi teman.
langkah-langkah terbaik dari Nodirbek Abdusattorov. Nah, langkah berikutnya, bingung putih di sini tidak ada lagi skak. Kalaupun skak akan rugi ya. Benteng ke petak A2 dimakan, benteng C1 dijaga oleh menteri, ya kan? Akhirnya putih memilih benteng A ke petak A2. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di sini? Ini juga nggak gampang ya. Blunder-blunder bisa kalah hitam. Ya, hitam menukar gajah dengan benteng, kemudian benteng makan, dan kemudian langkah menteri ke petak D4 tempo ya. Sambil memberikan pin, sambil memberikan penjagaan pada benteng. Raja menghindar. Kemudian menteri ke petak E5 skak. Kemudian raja ke petak G1. Kemudian raja geser ke petak B4 menghindari pin. Kemudian putih benteng F1 dengan tujuan skak benteng B1. Benteng D2. Jordan van Foreest menyerah karena tidak ada lagi asa ya. Karena kalau misalkan benteng B1, di sini sudah siap benteng B2 dan hitam siap menang endgame dengan 2 pion ini, teman-teman. What a game, itulah kenapa akurasinya 96%. Oke, kalau kita balik pada analisa yang tadi, pada saat benteng makan F4, kemudian menteri E5, apabila di sini putih mainkan benteng F ke petak A4, maka sudah dihitung oleh Nodirbek Abdusattorov ya. Jadi bukan hanya menghitung menteri A2 aja, tapi dia gila banget ngitung menteri ke petak H2, raja ke petak F1 ya, atau raja ke petak F2 yang lebih menarik ya. Maka di sini hitam akan mainkan langkah gajah G3, raja E3, benteng ke petak E8, raja D3, C4. Apabila dimakan oleh benteng, menteri hilang. Raja makan C4 tidak bisa dimakan ya, karena di sini ada di sini sudah bisa ya, benteng makan E2. Oke, kita balik lagi. Bagaimana kalau misalkan raja ke petak F1? Maka di sini ada menteri H1, raja ke petak F2, kemudian benteng F8, raja ke petak E3. Ini yang lebih menarik ya. Benteng E8, raja D3, C4 dimainkan. Nah, ini kalau dimakan pakai benteng ya, maka benteng ke petak D8, bentengnya hilang ya, teman-teman. Ini ada ancaman dari menteri. Maka di sini kalau misalkan raja mundur, bunyi skak, raja ke petak C3, maka ada jawaban menteri A1 skak, dapat menteri, deflection. Maka di sini raja makan pion C4, menteri ke petak H4. Kemudian apabila di sini G4 dimainkan, maka B5 skak. Ya, tujuannya menghindari skak mat. Raja makan, menteri ke petak G5 skak. Apabila raja ke petak C6, menteri ke petak F6, raja ke petak C5, menteri ke petak B6, raja ke petak D5, dan kemudian menteri D6 akan kalah ya. Tinggal makan menteri aja udah menang lah, teman-teman. Nah, jadi setelah menteri H4, kemudian raja B5, itu sudah dihitung oleh Nodirbek Abdusattorov. Gila banget. Apabila raja ke petak D3 pun, maka menteri ke petak D8. Apabila raja ke petak C3, maka gajah ke petak A5, rajanya sudah selamat. Ya, makan, kemudian bunyi skak dulu. Kalian bisa hitung lah, ini menarik untuk kita pelajari sebagai puzzle. Disitulah letak kekalahannya, teman-teman. Jadi gila banget akurasi yang dimainkan oleh Nodirbek Abdusattorov. Dengan kemenangan ini, Nodirbek menyamai poin yang dimiliki oleh Pragnananda yang ditahan remis ya oleh Max Warmerdam. Sekarang dia memiliki 4 poin berdua dengan Pragnananda Ramesh Babu. Nah, ini klasmennya guys. Ya, di bawah ada Arjun Erigaisi yang secara mengejutkan belum pernah menang sepanjang 5 babak dan sudah minus 21,5. Sementara Nodirbek Abdusattorov dan Pragnananda memiliki elo rating yang naik luar biasa nih. Nah, menariknya teman-teman, di babak ke-6 nanti Nodirbek akan bertemu juara dunia Gukesh Domaraju. Apa komentar kalian? Bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe.